Perintah Kaisar Naga. Audiobook Novel Silat. Episode 324. Tuan Sheng, Anda sepertinya sangat ingin membiarkan kami pergi. Apakah ada harta karun di sini? Scarlett bertanya pada Timothy sambil tersenyum. Timothy tertegun sejenak, lalu tersenyum tipis dan berkata, "Sejujurnya, memang ada harta karun di sini, tetapi karena dilindungi oleh formasi, kamu tidak bisa masuk sama sekali. Sudahkah kamu melihat seluruh pegunungan ini? Seluruh pegunungan ini, semuanya adalah formasi, dan puncak di tengahnya seharusnya menjadi tempat harta karun itu berada. Saya baru saja menghancurkan formasi. Bukan saja saya tidak berhasil, dan saya juga terluka, jadi harta ini tidak begitu mudah didapat." Alasan mengapa Timothy berani mengatakan yang sebenarnya karena dia berpikir Scarlett dan yang lainnya tidak akan mampu menembus formasi ini, bahkan jika mereka tahu ada harta karun, itu akan sia-sia. Ayah, Tuan Chen ini juga seorang ahli mantra yang sangat kuat, dan lingkaran sihirnya juga sangat kuat. Dia dengan mudah menghancurkan mantra 10.000 penyembah hantu dari pembudidaya iblis. Jennifer buru-buru menghadap Timothy dan berkata, "Apa? Dia mematahkan mantra 10.000 penyembah hantu?" Timothy mengerutkan kening sejenak dan menatap Dev dengan curiga, jelas tidak mempercayainya. "Nona, tolong berhenti bercanda. Tahukah Anda bahwa di seluruh wilayah selatan, tidak ada yang bisa melampaui kepala keluarga dalam hal mantra atau formasi? 10.000 penyembah hantu itu adalah mantra yang sangat kuat dari klan iblis. Bahkan kepala keluarga pun mungkin tidak bisa mematahkannya dengan mudah, bagaimana mungkin dia, seorang pemuda bisa melakukannya?" Penatua Agung berkata perlahan. "Itu benar. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Apakah itu salah?" Melihat Penatua Agung menolak mengakuinya, Jennifer menjadi sedikit cemas. "Jennifer, tidak peduli apakah dia ahli mantra atau bukan, kami tidak bisa pergi bersama, tapi kami pasti akan membalas kebaikan karena menyelamatkanmu ketika kita keluar dari medan perang para dewa dan iblis." Setelah Timothy selesai berbicara, dia melihat ke arah Dev dan berkata, "Rekan Tao, tolong." Timothy hendak mengantar Dev dan yang lainnya pergi. Ketika Jennifer mendengar ini, meskipun dia tidak puas, dia tidak bisa membantahnya. Tidak ada jalan lain. Dia hanya bisa memandang Dev dengan tatapan sangat malu. Medan perang para dewa dan iblis ini milik semua orang, dan tidak ada perbedaan geografis, jadi jika kami ingin beristirahat di sini, seharusnya bukan urusan keluarga Shengmu, kan? Lagi pula, kami hanya bertiga. Apakah kamu takut kami akan merebut harta karun itu? Kata Dev dengan ekspresi main-main. Timothy mengerutkan kening, tetapi karena Jennifer baru saja diselamatkan, Timothy hanya bisa menahan amarah di dalam hatinya. "Karena kamu ingin tinggal di sini, maka tetaplah di sini. Biarkan aku memberitahumu, formasi besar ini bukanlah benda yang fana, jika Anda salah melalukannya, Anda mungkin tidak akan mati tetapi pasti akan terluka parah." Timothy mengikuti Dev dan mengingatkannya. "Terima kasih, Tuan Sheng, karena telah mengingatkan saya. Kami hanya melihat-lihat." Setelah Dev selesai berbicara, dia membawa Scarlett dan Helena ke samping dan menjauh dari lokasi keluarga Sheng beberapa mil jauhnya. "Ayah, kamu." Jennifer memandang ayahnya dengan ketidakpuasan. "Oke, berhenti bicara. Ada banyak orang di dunia surga dan manusia sekarang, kita tidak bisa membedakan siapa yang baik dan siapa yang jahat." Timothy menegur Jennifer, lalu memandang ke arah Penatua Agung dan berkata, "Penatua Agung, ayo coba lagi. Kita harus menemukan mata dari formasi ini dan menghancurkannya secara langsung." Penatua Agung itu mengangguk, lalu dia berjalan ke depan dengan hati-hati. Segera, formasi berkabut bergetar di depan semua orang. Setelah menarik napas dalam-dalam, Penatua Agung melangkah ke dalam pola formasi. Semua orang menyaksikan Penatua Agung berjalan ke dalam formasi selangkah demi selangkah, sosoknya perlahan menjadi kabur, dan semua orang menjadi gugup. Kalian pasti tahu kalau belum lama ini, Timothy juga memasuki pola formasi dan hampir tidak bisa keluar pada akhirnya, bahkan ia terluka. Tapi kali ini, dengan pengalaman Timothy, Penatua Agung melangkah ke dalam pola formasi, tetapi tidak ada reaksi besar. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Penatua Agung berjalan di antara formasi, tampak kacau, tetapi kenyataannya setiap langkah yang diambilnya diperhitungkan dengan cermat.
Melihat Penatua Agung telah masuk jauh ke dalam formasi, mata Timothy akhirnya berbinar. Sepertinya perhitunganku bagus. Jika ini terus berlanjut, aku yakin Penatua Agung akan segera dapat menemukan mata formasi itu, kata Timothy dengan sangat gembira. Master, lihatlah formasi sihir itu. Panjangnya mungkin ratusan mil. Terlalu besar. Bisakah satu orang mematahkan formasi sihir sebesar itu? Helena bertanya dengan rasa ingin tahu. Jika kamu menemukan mata formasi, kamu dapat dengan mudah menghancurkannya bahkan jika itu formasi sihir besar. Tetapi orang-orang ini salah dalam melangkah, mereka tidak akan bisa memecahkannya, kata Dev dengan tenang. Setelah mendengar kata-kata Dev, semua orang di keluarga Sheng menoleh. Timothy lalu berkata dengan ekspresi muram. Nak, tahukah kamu bahwa dalam barisan formasi yang begitu besar, jika kita dapat mengambil beberapa langkah, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa jika ini area tersebut pasti merupakan pusat dari susunan formasi, tapi Anda sebenarnya mengatakan bahwa kami salah. Ya, itu memang salah. Jika Anda tidak membiarkan orang itu keluar dengan cepat, dia akan terluka dalam 3 tarikan napas. Dev berkata dengan sangat tegas. Benarkah? Kata Jennifer kaget. Dev tidak berbicara, hanya mengangguk. Melihat ini, Jennifer buru-buru berkata. Ayah, kamu harus membiarkan Penatua Agung keluar. Tuan Chen tidak mungkin salah, saya benar-benar telah melihat kemampuannya dengan mata kepala sendiri. Penatua Agung yang berada dalam formasi saat ini juga mendengar kata-kata Dev. Dia mengerutkan kening dan memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya. Timothy sepertinya melihat suasana hati Penatua Agung menjadi terpengaruh, jadi dia dengan marah berteriak pada Jennifer. Diam, aku sudah melewati jalan ini, tidak akan terjadi apa-apa. Sekarang kita hanya perlu Penatua Agung untuk bertahan, dan kita dapat menemukan lokasi dari mata formasi. Ayah, jangan biarkan Penatua Agung mengambil risiko lagi. Jennifer berkata dengan cemas. Diam, jika kamu berbicara lagi, aku akan membiarkan saudaramu membawamu pergi. Timothy sangat marah. Pada saat ini, nafas Penatua Agung mulai menjadi berat, dan dia melambaikan tangannya ke arah membuat mantra sihir, untuk menyimpulkan lokasi mata formasi. Timothy juga memperhatikan Penatua Agung dengan gugup. Tapi saat Penatua Agung hendak mengambil langkah, cahaya yang menyilaukan tiba-tiba muncul. Tidak. Timothy terkejut dan buru-buru berteriak. Penatua Agung, cepat keluar. Namun setelah Timothy selesai berteriak, Penatua Agung terpesona oleh suara keras, seperti angin musim gugur yang menyapu daun-daun berguguran. Penatua Agung memuntahkan seteguk darah di udara, dan kemudian jatuh dengan keras keluar formasi. Melihat pemandangan ini, semua orang di keluarga Sheng tercengang dan bergegas maju. Timothy mengeluarkan ramuan obat dan buru-buru memberikannya kepada Penatua Agung. Penatua Agung mengambil ramuan obat itu, dan kekuatan spiritual di tubuhnya menjadi lebih stabil. Dia berkata dalam satu tarikan napas. Kepala keluarga, formasi itu terlalu aneh. Saya tahu tidak ada masalah dengan pengurangan tersebut, tetapi saya tidak menyangka akan langsung memicu pertahanan formasi. Hayah, baik kamu maupun aku tidak dapat menemukan mata formasinya. Sepertinya kita tidak bisa mendapatkan harta karun di depan kita. Timothy menghela nafas. Sekarang dia dan Penatua Agung terluka, siapa lagi yang bisa memecahkan formasi sihir ini? Ini semua salah ayah karena tidak mendengarkan Tuan Chen. Jika dia mendengarkan Tuan Chen dan meminta Penatua Agung untuk keluar dengan cepat, Penatua Agung mungkin tidak akan terluka. Jennifer mengeluh saat melihat Penatua Agung itu terluka. Adik, berhentilah bicara omong kosong. Ayah merasa lebih tidak nyaman daripada orang lain saat ini. Jason dengan cepat mengedipkan mata pada Jennifer. Dia ternyata tidak berbicara omong kosong. Jika saya mendengarkannya barusan, Penatua Agung tidak akan terluka. Timothy berdiri dan kemudian menatap Dev. Dia selalu waspada terhadap Dev dan yang lainnya, takut Dev dan yang lainnya akan merebut harta karun yang dia temukan. Tapi sekarang, meski dia yang pertama kali menemukan harta karun itu, keluarga Sheng tidak punya kemampuan untuk mendapatkannya. Kepala keluarga, dari luar formasi dia dapat melihat melalui formasi. Itu membuktikan bahwa Tuan Chen memang mampu, kata Penatua Agung. Formasinya selalu berubah-ubah, jika Anda tidak mengatur sendiri formasinya, atau memasuki formasi, sulit untuk memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Tetapi Dev, yang berada di luar formasi,
Hanya dengan mengamati formasi, dia berkata bahwa Penatua Agung pasti akan terluka, yang membuktikan bahwa pemahaman Dev tentang formasi ini lebih tinggi daripada pemahaman mereka. Timothy mengangguk. Saat ini dia harus mengakui bahwa Dev memang memiliki beberapa keterampilan. Rekan Taois, saya ingin tahu apakah Anda dapat menghancurkan formasi ini dengan keluarga Sheng saya, dan kita dapat berbagi beberapa harta yang kita temukan. Timothy meletakkan tubuh Penatua Agung, berjalan ke arah Dev dan bertanya, "Mengapa aku harus menghancurkan formasi ini dengan keluarga Shengmu?" Dev tersenyum ringan. "Aku sendiri bisa menghancurkan formasi besar ini. Lalu mengapa aku harus melakukannya bersamamu? Berbagi harta karun di dalamnya dengan keluarga Shengmu?" Kata-kata Dev langsung membuat Timothy sedikit terdiam. Anggota keluarga Sheng lainnya juga memandang Dev dengan tidak percaya. "Nah, bukankah kamu terlalu sombong? Ayahku dan Penatua Agung tidak dapat menemukan mata formasi dan tidak dapat menghancurkan formasi tersebut, tetapi kamu mengatakan bahwa kamu dapat menghancurkannya sendiri?" Jason merasa bahwa Dev hanya pamer, jadi dia sangat marah. Jadi dia berkata dengan nada menghina. Penatua Agung juga sedikit mengernyit, berdiri dan berkata, "Rekan Taois, meskipun Anda mungkin memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang formasi daripada kami, hampir tidak mungkin bagi satu orang untuk menerobos formasi sebesar itu. Bahkan jika Anda menemukan mata formasi itu, kamu tidak bisa membukanya sendiri. Seseorang harus membantu. Semua orang di keluarga Sheng mahir dalam teknik formasi, jadi kerja sama kita adalah hal yang paling bagus." Penatua Agung juga tidak mempercayai Dev sendiri bisa menembus formasi. "Itu karena kamu tidak memiliki kemampuan. Jangan menilai orang lain dengan matamu sendiri. Hanya karena kamu tidak bisa melakukannya sendiri bukan berarti orang lain juga tidak bisa melakukannya," kata Dev sambil mencibir. "Wah, menurutmu siapa yang tidak bisa melakukannya? Keluarga Sheng kami adalah keluarga terkenal di seluruh wilayah selatan. Baik itu formasi atau mantra, keluarga Sheng kami berada di peringkat kedua dan tidak ada yang berani menduduki peringkat pertama." Jason sangat marah. Dia dengan penuh amarah berteriak kepada Dev. Melihat Jason yang marah, Dev tidak marah. Sebaliknya, dia tersenyum ringan dan berkata, "Jangankan wilayah selatan, bahkan ahli mantra di seluruh alam surga dan manusia juga berada pada level yang sangat rendah dalam hal formasi dan mantra. Orang-orang di seluruh dunia surga dan manusia, menjadi ahli mantra tidak ada gunanya. Semuanya hanya ingin menjadi abadi, dan semua orang mencemooh formasi, mantra, dan mantra lainnya, sehingga tingkat ahli formasi di seluruh dunia surga dan manusia dalam hal formasi sangat rendah." Kata-kata Dev membuat semua orang di keluarga Sheng tercengang, lalu terdiam. Karena Dev mengatakan yang sebenarnya. Di masa lalu, semua jenis bakat muncul dalam jumlah besar di dunia surga dan manusia. Namun, kemudian, status biksu seperti ahli formasi, ahli mantra, dan ahli mantra lainnya menjadi rendah, dan mereka dipandang rendah oleh orang lain. Tidak hanya ahli formasi dan ahli mantra, tetapi semua ahli alkimia berada pada level terendah, sehingga menyebabkan banyak biksu di dunia surga dan manusia berhenti mempraktikkan teknik seperti formasi, mantra, dan alkimia. Mereka kebanyakan menggunakan seluruh energi untuk meningkatkan kekuatan Anda. Selama ribuan tahun evolusi, semakin sedikit biksu yang mempraktikkan mantra sihir, dan semakin sedikit pula alkemis. Dengan menurunnya jumlah biksu tersebut, keberadaan mereka yang penting, perlahan menjadi jelas. Saat ini, walaupun kekuatan alkemis pada umumnya rendah, status sosial mereka sangat tinggi dan sangat dihormati. Ada juga biksu yang menggunakan mantra formasi dan mantra. Bahkan slip giok pemancar suara biasa harus dibeli dari ahli mantra. Namun, dengan adanya kesenjangan dalam jumlah ahli alkimia dan ahli jimat di dunia surga dan manusia, sehingga bahkan ahli jimat di dunia surga dan manusia tidak dapat lagi menggambar jimat yang benar-benar kuat. Di mata mereka, jimat kelas atas, di mata Dev, hanyalah jimat menggambar hantu, sesuatu untuk dimainkan oleh anak-anak. Rekan Taois, bahkan jika kamu dapat menghancurkan formasi sendiri, sulit bagimu untuk mendapatkan harta karun di dalamnya. Pasti akan ada monster yang menjaga harta karun semacam itu. Jika kita bekerja sama, kita juga dapat saling membantu. Kata Timothy dengan nada sedikit memohon. Pada saat ini, Timothy,
Terlepas dari apakah yang dikatakan Dev itu benar atau tidak, dia harus memilih untuk mempercayai Dev. Lagi pula, dia tidak punya pilihan selain pergi atau memohon untuk bekerja sama. Tuan Chen, anggap saja ini sebagai bantuan untuk keluarga Sheng kami. Anda dapat meminta persyaratan apapun yang diperlukan, kata Jennifer juga saat ini. Ya, kamu bisa meminta persyaratan apapun yang kamu mau. Timothy pun berkata cepat. Tidak masalah untuk mengajukan persyaratan, tetapi Anda harus membuktikan bahwa Anda memang dapat menembus formasi ini. Jika tidak, mengapa Anda mengajukan persyaratan? Jason masih tidak begitu percaya bahwa Dev dapat menembus formasi itu. Si Asu, bacot terus. Diam kau. Timothy berteriak sambil memelototi Jason. Jason berhenti berbicara, tapi matanya jelas tidak konsisten. Dev tidak pernah menunjukkan apapun dari awal sampai akhir, dia hanya mengingatkannya. Tuan Chen, jangan diambil hati. Kakakku memang sombong, tapi dia memiliki hati yang baik seperti Hello Kitty. Jennifer segera mengikuti Dev dan meminta maaf. Tidak masalah. Karena kamu ingin aku membuktikannya, aku akan membuktikannya padamu. Setelah Dev mengatakan itu, dia berjalan lurus menuju formasi. Saya melihat Dev berjalan ke dalam formasi, dan pola formasi melonjak, seolah-olah Dev ada di dalam air. Melihat Dev masuk, ekspresi semua orang sedikit berubah dan mereka terlihat gugup. Scarlett juga terlihat gugup, bisakah Dev menghancurkan formasi sebesar itu sendirian? Jangan khawatir, Master itu maha kuasa. Kamu akan mengetahuinya setelah kamu mengikutinya dalam waktu yang lama, Helena menghibur Scarlett. Scarlett mengangguk, tapi matanya masih menatap punggung Dev dengan cemas. Setelah Dev masuk ke dalam formasi, dia melihat sekeliling seolah-olah sedang mengunjungi pasar sayur, dan kemudian melanjutkan berjalan ke depan. Semua orang di keluarga Sheng terkejut ketika mereka melihat Dev telah masuk jauh ke dalam formasi sihir, dan formasi sihir itu tidak menyerang. Dan ketika Dev masuk ke dalam formasi, 100 mil jauhnya, di sisi lain gunung, ada sekelompok orang yang sedang melihat ke arah gunung yang menjulang tinggi. Kelompok orang ini semuanya mengenakan pakaian yang sama dengan 3 pembudidaya iblis yang dibunuh Dev. Mereka jelas berasal dari sekte yang sama. Pemimpin, penjaga ketiga dan 2 saudara laki-laki belum ditemukan dan mereka tidak dapat dihubungi. Saya tidak tahu, mungkin saja terjadi kecelakaan, kata seorang lelaki tua berjanggut kepada seorang pria paruhbaya. Pria paruhbaya itu memiliki tato mata di dahinya, yang terlihat seperti mata langit milik Preston. Seharusnya tidak ada kecelakaan. Penjaga ketiga memiliki mantra 10.000 penyembah hantu di tangan. Kebanyakan biksu tidak bisa mematahkannya. Saya pikir kita harus menghancurkan formasi ini terlebih dahulu. Pasti ada banyak harta karun di puncak gunung ini. Pria paruhbaya itu menatap ke arah gunung dengan keserakahan di matanya. Pemimpin, formasi ini terlalu besar. Saya khawatir kita tidak dapat menghancurkannya hanya dengan beberapa dari kita, kata lelaki tua berjanggut itu dengan rasa malu. Penatua Agung, sejak kapan kamu menjadi begitu pesimis? Sekte Langit Ming kita bisa menembus formasi apapun. Jangan lupa bahwa saya masih memiliki mata langit yang dapat menembus segalanya. Wajah pria paruhbaya itu dingin. Apakah Anda juga memiliki mata langit? Segera setelah pria paruhbaya itu selesai berbicara, sesosok tubuh merobek kehampaan dan muncul tepat di depan pria paruhbaya itu. Siapa kamu? Semua orang di sekte Langit Ming terkejut ketika mereka melihat kemunculan orang tersebut secara tiba-tiba. Preston Qi, kata pengunjung itu perlahan. Preston Qi? Pria paruhbaya itu sedikit mengernyit, lalu memandang Preston dan berkata. Saya belum pernah mendengarnya. Karena Anda adalah seorang pembudidaya iblis, segera pergi dari sini, jika tidak, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Itu bukan terserah kamu. Preston mengangkat sudut mulutnya, dan aura alam kesengsaraan transendensi tingkat 8 langsung keluar dari tubuhnya. Semua orang di sekte Langit Ming langsung tercekik oleh nafas ini, dan beberapa bahkan langsung jatuh ke tanah. Merasakan aura Preston, mata pria paruhbaya itu membelalak ketakutan. Maafkan aku sangat buta sehingga aku tidak bisa melihat Gunung Tai. Pria paruhbaya itu segera mengikuti Preston untuk meminta maaf. Preston menahan napasnya, sepertinya dia tidak menginginkan nyawa orang-orang ini. Siapa kamu? Preston bertanya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share.
Kami adalah Sekte Langit Ming. Saya pemimpin sekte, dan nama saya Bobby Zhou. Pria parubaya itu menjawab dengan hati-hati. Preston memandang Bobby dan mendengus dingin. Sekte Langit Ming. Apakah kamu juga tahu mata langit? Bobby tampak malu, lalu menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu, saya baru saja mendengar tentang mata langit dan mengaguminya. Itu sebabnya aku membuat tato mata di dahiku. Anggota Sekte Langit Ming yang lain terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Bobby. Sepertinya mereka semua telah ditipu oleh Bobby dan kemudian bergabung dengan Sekte Langit Ming. Melihat Bobby seperti itu, Preston hanya bisa mencibir, lalu dengan lembut menyilangkan tangannya di dahinya, dan matanya langsung muncul. Saya melihat mata berkedip, dan area sekitarnya langsung berubah menjadi merah tua, dan bau darah yang mengerikan memenuhi udara. Melihat penampilan Preston, Bobby tiba-tiba berlutut. Anggota Sekte Langit Ming yang lain juga berlutut. Mereka semua sangat memuja mata langit, dan sekarang mereka terkejut melihat Preston, yang sebenarnya memiliki mata langit. Yang mulia, Raja Iblis. Murid ini merasa sangat tersanjung bisa melihat mata langit yang sebenarnya. Kami bersedia mengikuti Raja Iblis. Kami semua bersedia mengikuti Raja Iblis. Semua orang di Sekte Langit Ming berteriak serempak. Preston mengalihkan pandangan mata langitnya, memandang orang-orang yang berlutut di depannya, dan tersenyum ringan. Semuanya, bangun. Selama kalian mengikutiku dengan tulus, aku akan menjadikan kalian semua memiliki mata langit. Preston mulai melukis kue untuk orang-orang ini. Preston tahu bahwa meskipun dia sangat kuat, dia hanya seorang kultivator lepas dan tidak memiliki kekuatannya sendiri. Sekarang setelah dia bertemu dengan Sekte Langit Ming, mereka adalah kelompok orang pertama yang dia rekrut. Mendengar kue yang dilukis oleh Preston, Bobby gemetar kegirangan. Pemimpin sekte, kamu akan menjadi pemimpin Sekte Langit Mingku mulai sekarang. Kita harus mematuhi perintah pemimpin geng. Bobby melepaskan posisinya sebagai pemimpin sekte tanpa ragu-ragu, untuk mendapatkan manfaat dari Preston. Dibandingkan menjadi pemimpin sekte, Bobby lebih suka mempelajari mata langit. Semuanya, bangun, Preston melambaikan tangannya, dan Bobby serta yang lainnya bangkit. Apa yang kalian lakukan di sini? Preston bertanya. Pemimpin sekte, pasti ada harta karun di pegunungan di depan, kata Bobby. Oh, bagaimana kamu tahu? Preston sedikit penasaran, bagaimana Bobby bisa tahu bahwa ada harta karun di sini? Pemimpin sekte, silahkan lihat, hamparan pegunungan ini adalah sebuah formasi. Ada formasi besar di depan kita, formasi itu melindungi gunung di tengahnya. Hal yang dilindungi oleh formasi sebesar itu pastilah harta karun. Bobby mengikuti Preston dan memperkenalkan. Kamu juga tahu formasi? Preston memandang Bobby dengan heran. Melihat Bobby memiliki tato mata di dahinya dan mengatakan dia tahu cara menggunakan mata langit, dia pasti pembohong. Tanpa diduga, dia juga tahu tentang formasi. Saya tahu sedikit. Bawahan tidak hanya mengetahui formasi dan juga mantranya. Jika tidak, mata langit palsu saya tidak akan bisa menipu orang. Bobby berkata dengan malu. Ternyata setiap Bobby menggunakan mata langit, dia menggunakan formasi sihir yang telah dia buat secara diam-diam. Bagi orang yang tidak mengerti, mereka mengira itu adalah kekuatan mata langit. Kalau begitu cepat dan hancurkan formasi itu. Ayo kita lihat harta karun apa itu. Itu dilindungi oleh formasi yang begitu besar, kata Preston bersemangat. Pemimpin sekte, jangan cemas. Untuk formasi sebesar itu, kita perlu menemukan pusat formasi, tapi bawahan akan melakukan yang terbaik. Setelah Bobby selesai berbicara, dia menatap lelaki tua berjanggut itu dan berkata, Penatua, ayo masuk bersama, kita pasti bisa menghancurkan formasi itu. Ya, pemimpin sekte. Pria tua berjanggut itu mengangguk. Brengsek, aku buka pemimpin sekte. Bobby terkejut dan buru-buru memarahi penatua yang hebat itu. Belum lagi kekuatan Preston, tapi Preston benar-benar mampu melihat sesuatu, dan Bobby bertekad untuk mengikuti Preston. Maafkan aku salah. Lelaki tua berjanggut itu segera meminta maaf. Oke, jangan permasalahkan tentang hal ini. Kamu adalah wakil pemimpin sekte dan bisa terus mengelola Sekte Langit Ming. Cepat dan hancurkan formasi itu. Medan perang antara dewa dan iblis ini mungkin tidak akan terbuka lebih lama, desak Preston. Siap, laksanakan.
Bobby secara pribadi memimpin Penatua Agung dan yang lainnya perlahan masuk ke dalam formasi. Di sisi lain, Dev sedang mencari mata formasi di dalam formasi. Dev seperti berjalan santai di jalanan, tanpa memicu pertahanan formasi sama sekali. Melihat Dev seperti itu, semua orang dari keluarga Sheng 100% diyakinkan. Tidak ada lagi yang berani meragukan kekuatan Dev. Bahkan mata Jason membelalak dan dia mengagumi Dev. Setelah Dev mencari beberapa saat, telapak tangannya tiba-tiba menyentuh kehampaan. Saat seberkas cahaya menyala, semua orang menjadi gugup. Mereka mengira Dev tersingkir seperti yang lain karena pertahanan formasi yang terpicu. Tepat ketika semua orang gugup, mereka melihat bahwa setelah sinar cahaya, pola formasi di depan mereka tiba-tiba mulai bergetar hebat. Rasanya seperti sebuah batu tiba-tiba dilempar ke sungai yang tenang. Di tengah guncangan hebat, pola formasi perlahan menghilang, dan akhirnya formasi di depan menghilang. Timothy menghirup udara segar, dan hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Setiap orang dari keluarga Sheng juga sangat rumit. Penatua Agung terus memuji. Ini sangat mengagumkan. Ini hanyalah sebuah keajaiban. Formasi sebesar itu, tapi dia mampu menemukan mata formasi dan menghancurkannya dalam waktu yang singkat. Dan ini adalah formasi yang dibuat oleh makhluk abadi. Penatua Agung tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaannya saat ini. Dev berjalan perlahan ke arah Jason dan berkata dengan ekspresi acuh tak acuh. Bolehkah saya membuat persyaratan sekarang? Wajah Jason penuh rasa malu, dia menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara. Timothy buru-buru melangkah maju. Tuan Chen, anakku sombong dan bodoh, jadi tolong jangan diambil hati. Keterampilan formasi Tuan Chen sangat tinggi sehingga saya belum pernah melihat orang seperti Anda sebelumnya. Tuan Chen, Anda bisa mengajukan persyaratan apapun yang kamu inginkan. Selama keluarga Shengku bisa melakukannya, aku benar-benar berkewajiban. Baiklah, setelah kita menemukan harta karun itu, aku harus memilihnya terlebih dahulu. Jika tidak ada gunanya, aku bisa memberikannya untukmu, kata Dev tanpa basa-basi. Dev bukanlah seorang dermawan, dia menghancurkan formasi ini hanya untuk dirinya sendiri. Tapi karena keluarga Sheng ingin mengikuti, mereka harus mematuhi persyaratannya. Tidak masalah, kami setuju. Jika Tuan Chen ingin menggunakan harta itu, keluarga Sheng saya tidak akan pernah mengambil sedikit pun darinya, kata Timothy dengan sangat berani. Timothy menyetujuinya dengan gembira, yang mengejutkan Dev. Dia awalnya menduga bahwa Timothy masih akan menawar. Karena kamu setuju, ayo pergi. Timothy setuju, dan Dev tidak berkata apa-apa. Jadi dia memimpin semua orang menuju puncak gunung. Pada saat yang sama, Bobby memimpin orang ke dalam formasi, dan pertahanan formasi diaktifkan. Ketika beberapa orang hendak terlempar oleh formasi, formasi tersebut tiba-tiba menghilang. Bobby merasa sangat aneh, tapi dia tetap mengambil kredit pujian untuk dirinya sendiri. Pemimpin, formasi telah rusak, kita bisa pergi, kata Bobby. Preston melihat bahwa Bobby benar-benar mampu, jadi dia mengangguk dan mulai menuju puncak gunung. Kabut peri mengelilingi puncak gunung. Baik itu pohon atau monster, mereka semua tampaknya memiliki spiritualitas. Dev sangat waspada saat dia berjalan di depan, karena dia tidak yakin apakah akan ada formasi sihir di sekitar gunung. Tuan, kami bekerja sangat keras untuk bisa masuk. Jika kami tidak mendapatkan harta apapun, bukankah kami akan mendapat masalah? Dalam perjalanan, Penatua Agung bertanya pada Timothy dengan bingung. Timothy melirik ke arah sesepuh agung itu dan berkata, pikirkan hal ini, jika kita tidak mengambil harta itu akan membuat Tuan Chen merasa bersalah. Dan dengan pemahaman Tuan Chen tentang metode formasi, dia bisa mengajari kita dengan santai. Keluarga Sheng kita pasti akan mendapat banyak manfaat, bukankah lebih baik dari harta itu? Dan menurutku Tuan Chen adalah pria yang tampan. Jika dia bisa menikahi putriku, aku yakin di seluruh dunia surga dan manusia, keluarga Shengku akan menjadi yang paling kuat dalam hal formasi, jimat, dan mantra. Timothy ingin menjodohkan putrinya dengan Dev, jadi dia berinisiatif untuk menawarkan semua harta kepada Dev. Tuan, ada dua wanita di sekitar Tuan Chen. Saya melihat kedua wanita itu memandangnya dengan ambiguitas yang jelas. Tolong jangan biarkan wanita tertua. Sebelum penatua tertua selesai berbicara, Timothy tersenyum dan berkata, itulah pria sejati. Bukankah normal memiliki 3 istri dan 4 selir?
Terlebih lagi, Tuan Chen memiliki kekuatan seperti itu. Selama dia menyukai putriku, tidak masalah meskipun dia memiliki 3 istri dan 4 selir. Ketika penatua mendengar ini, dia tidak bisa mengatakan apa-apa lagi dan dia hanya bisa memandang Jennifer yang masih tidak menyadarinya. Tapi Timothy sama sekali tidak tahu bahwa wanita Dev bukan hanya 2 orang di depannya. Jika Jennifer benar-benar mengikuti Dev, mustahil baginya untuk tinggal di apartemen dengan 3 kamar tidur atau 4 kamar tidur. Dia mungkin harus tinggal di apartemen dengan 10 kamar tidur. Hanya saja Dev setuju atau tidak setuju, belum tentu demikian, Dev tidak menyukai wanita manapun. Saat Dev dan yang lainnya sedang berjalan di hutan pegunungan yang lebat dan menuju puncak gunung tertinggi, seseorang tiba-tiba berteriak. Segera setelah itu, semakin banyak orang di keluarga Sheng berteriak. Saya melihat anggota keluarga Sheng ini dengan mata ketakutan, mengepakkan tubuh mereka dengan putus asa, dan berguling-guling di tanah. Melihat pemandangan ini, Timothy dan Penatua Agung tercengang. Ketika Dev mendengar suara itu, dia berbalik dan berlari kembali. Tuan Chen, menurut Anda apa yang sedang terjadi? Timothy bertanya dengan cemas. Dev melihat sekali dan segera menyimpulkan. Orang-orang ini mungkin telah terjebak ke dalam ilusi. Setelah mengatakan itu, Dev melafalkan mantra pemurnian hati, dan kemudian menyuntikkan aliran nafas ke tubuh anggota keluarga Sheng itu. Segera, orang-orang ini berhenti berteriak, dan kemudian berdiri dengan wajah bingung, mata mereka penuh keraguan. Ada apa denganmu? Makhluk abadi. Timothy bertanya dengan bingung. Tuan, baru saja saya merasa tubuh saya sangat gatal, dan juga dipenuhi serangga beracun. Langit di sekitar saya terbakar api, dan sangat panas, kata seorang anggota keluarga Sheng. Ya, kami juga merasakan hal seperti ini. Yang lain mengangguk dan berkata, aneh sekali. Jika itu adalah formasi ilusi, kita semua pasti terjebak di dalamnya. Mengapa beberapa orang baik-baik saja dan kalian tidak baik-baik saja? Dan saya tidak merasakan keberadaan formasi di dekat sini. Tidak mungkin ada formasi ilusi. Ya, Tuan benar. Penatua Agung juga berkata dan merasa sangat aneh. Tidak ada formasi ilusi di sini, dan mereka tidak tertipu oleh formasi ilusi. Setelah Dev selesai berbicara, dia berjalan menuju anggota keluarga Sheng. Dev langsung membuka kerah anggota keluarga Sheng dan melihat bintik hitam yang sangat kecil di bagian belakang leher anggota keluarga Sheng. Jika tidak diperhatikan dengan cermat, Anda tidak akan bisa melihatnya sama sekali. Dev menggunakan telapak tangannya dengan lembut, dan menyedot duri beracun setipis bulu sapi terbang keluar dari titik hitam. Mereka tertusuk duri beracun, jadi mereka berhalusinasi. Itu bukan karena formasi ilusi. Sekarang kamu bisa menyedot duri beracun keluar dari tubuh mereka. Dev berkata kepada Timothy. Menuju anggota keluarga Sheng. Timothy melihat duri beracun setipis bulu sapi di tangan Dev, matanya penuh keterkejutan. Dev benar-benar dapat mendeteksi sengatan sekecil itu. Segera, Timothy dan Penatua Agung menyedot semua duri beracun dari keluarga Sheng. Saat ini, semua orang mengagumi Dev. Kalian semua ikuti saya dan jangan berjalan sembarangan. Tumbuhan dan hewan di sini semuanya telah bermutasi karena energi peri dan mereka sangat sulit untuk ditangani. Dev mengingatkan semua orang. Dengarkan Tuan Chen, tidak ada yang diizinkan membuat kekacauan. Timothy berteriak pada semua orang di keluarga Sheng. Di bawah kepemimpinan Dev, semua orang berjalan ke kaki gunung. Anda dapat melihat puncak gunung tersebut dari kejauhan, namun ketika Anda mendekat, Anda menemukan bahwa puncak gunung tersebut telah menghilang. Tuan Chen, pasti ada formasi sihir di sini. Apakah ini formasi penutup mata? Puncak gunung setinggi itu telah menghilang. Timothy bertanya dengan bingung. Tuan, ini tidak sesederhana menutup-nutupi, itu mungkin formasi ilusi, balas Penatua Agung. Keduanya memandang Dev, lagi pula, mereka tidak yakin dengan tebakan mereka, jadi hanya bisa menunggu sampai Dev yang mengatakannya. Jika bukan karena Dev di sepanjang jalan, bahkan jika mereka merusak formasi, mereka tetap tidak akan tahu berapa banyak kerugian yang akan mereka alami. Ini bukan formasi untuk menutupi mata, apalagi formasi ilusi. Alasan mengapa kita tidak bisa melihat puncak gunung karena kita sudah memasuki puncak gunung. Setelah Dev selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dengan ringan, dan badai tiba-tiba meledak di tempat di mana kabut peri masih ada di depannya.
Kabut peri langsung terhempas, tetapi semua orang menyadari bahwa mereka sudah setengah jalan di puncak gunung. Terlebih lagi, yang mengejutkan mereka adalah di tengah gunung, muncul tanah datar yang luas. Ada beberapa bangunan di sini. Bangunan-bangunan ini sekilas bukan milik dunia surga dan manusia. Meskipun bangunan-bangunan ini sudah tua, mereka masih memancarkan keagungan. Di atas bangunan, ada awan keberuntungan berwarna-warni yang mengambang, dan roh peri terus-menerus bertahan. Ini, bagaimana mungkin bisa ada bangunan di sini? Mungkinkah setelah perang antara dewa dan iblis, masih ada orang yang tinggal di sini? Apakah ini sekte keluarga peri yang asli? Meski bangunannya terlihat tua dan tidak terlalu besar, namun bergaya rumah peri. Semua orang di keluarga Sheng sangat terkejut ketika mereka melihat bangunan yang tiba-tiba muncul di depan mereka. Timothy dan Penatua Agung juga tercengang, dengan ekspresi luar biasa di mata mereka. Dev juga merasa luar biasa. Pertama-tama, bagaimana bisa ada sekte di medan perang para dewa dan iblis ini? Jika bangunan ini bukan milik sebuah sekte, lalu apa gunanya membangun bangunan ini? Tuan Chen, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita terus mendaki gunung, atau menjelajahi bangunan-bangunan ini terlebih dahulu? Timothy bertanya kepada Dev. Tentu saja kita akan menyelidiki situasi di sini dulu. Jika tidak ada harta karun di gedung ini, maka tidak perlu berlama-lama dan kita segera pergi. Tapi semua orang harus berhati-hati. Bukan hal yang baik apabila sebuah bangunan tiba-tiba muncul di tempat seperti ini. Harap semuanya waspada dengan formasi sihir. Dev mengingatkan Timothy. Alasan mengapa Dev tidak mengusulkan untuk menjelajah sendiri adalah karena dia takut Timothy akan berpikir terlalu banyak. Meskipun Timothy mengatakan bahwa semua harta harus diberikan kepadanya, Dev tidak akan menyimpannya sendirian, itu agak tidak masuk akal. Dev sendiri tidak ragu seperti pejabat-pejabat di negeri Konoha. Oke, saya dan Penatua Agung akan membawa masing-masing beberapa anggota keluarga. Timothy mengangguk, lalu berkata kepada Jennifer dan Jason. Kalian berdua tetap tinggal di tempat ini dan jangan berlarian. Kalian harus menunggu kami untuk keluar. Timothy tidak membiarkan Jennifer dan Jason untuk ikut mencari karena dia takut akan ada bahaya di gedung ini. Master, kami akan menemanimu, kata Helena. Dia mengajak Scarlett untuk mengikuti Dev ke dalam gedung untuk mencegah bahaya, sehingga mereka dapat membantu. Tidak, kamu tetap di luar saja. Jika ada bahaya, itu hanya di dalam dan tidak di luar, kata Dev kepada Helena. Melihat Dev menolak untuk diikuti, Helena hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dev langsung memilih sebuah bangunan dan masuk, sementara Timothy dan Penatua Agung membawa orang-orang untuk mencari di gedung lain. Semua orang gugup sekaligus bersemangat, takut dengan formasi mekanis apapun, tetapi juga bersemangat karena mungkin mereka dapat menemukan harta karun. Setelah Dev memasuki sebuah gedung, gelombang energi peri berfluktuasi dan kehampaan bergetar. Segera setelah itu, mata Dev berbinar dan dia melihat area luas berisi semua jenis rumput peri bermekaran dengan 100 bunga, tumbuh sangat subur. Memang ada formasi di gedung ini. Saya benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan makhluk abadi ini. Tidak perlu melepas celana mereka dan kentut. Dev terdiam. Dia tidak mengerti bahwa makhluk abadi itu telah mengatur formasi sebesar ini, dan ada juga formasi di dalam formasi. Pada akhirnya, untuk apa? Tepat ketika Dev bertanya-tanya, dia tiba-tiba merasakan gerakan aneh, dan kemudian telur makhluk roh itu keluar dengan sendirinya. Telur binatang roh ini adalah satu-satunya benda yang dapat keluar dari cincin penyimpanan dengan sendirinya tanpa kendali Dev. Telur makhluk roh melompat, memancarkan cahaya redup, terus-menerus menyerap energi peri. Tuan Chen, tempat ini memiliki energi peri yang kuat, mengapa Anda tidak berlatih saja? Jika tidak, semua energi peri ini akan terbuang sia-sia, kata Yakub kepada Dev dalam pikirannya. Memang, tempat ini jauh lebih baik daripada tanaman peri milikku. Dev memandangi tanaman peri yang tak terbatas dan sangat emosional. Merasakan energi peri yang melimpah, Dev tidak bisa menahan diri untuk tidak duduk bersila dan mulai menyerapnya dengan gila-gilaan. Telur makhluk roh juga menyerap energi peri. Saat Dev sedang berlatih, Helena dan yang lainnya di luar terkejut saat mengetahui bahwa ketika Dev dan yang lainnya memasuki gedung tersebut langsung menghilang secara misterius. Master, Master. Helena terkejut dan berteriak dengan cepat, tetapi suaranya kosong dan tidak ada yang menjawab sama sekali.
Apakah semua bangunan ini adalah jebakan? Scarlett berkata dengan gugup. Dia tidak memahami formasi dan tidak tahu apakah bangunan tersebut adalah jebakan. Nona Sheng, apakah ada formasi sihir di gedung ini? Scarlett bertanya pada Jennifer. Jennifer juga bingung saat ini. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya juga tidak tahu. Saya tidak menemukan formasi sihir sama sekali. Saya juga tidak menemukannya. Apa yang terjadi? Jason juga bingung dan buru-buru mencari bangunan yang menghilang. Dia berlarian di tanah yang landai itu, tapi tidak ada bangunan sama sekali. Sepertinya bangunan-bangunan itu tidak pernah muncul. Tepat ketika Helena dan yang lainnya merasa cemas, sekelompok orang dengan cepat datang ke arah mereka. Orang-orang ini tidak lain adalah Preston dan Sekte Langit Ming. Dalam perjalanannya, Sekte Langit Ming kehilangan beberapa biksu. Bagaimanapun, tumbuhan dan hewan di sini semuanya diberi makan oleh energi peri, dan kekuatannya tidak lemah. Jika Preston tidak bersama mereka, kerugian Sekte Langit Ming mungkin akan lebih besar. Pemimpin, saya tidak menyangka tempat ini begitu berbahaya. Jika bukan karena Anda, banyak dari kita yang akan mati, kata Bobby dengan rasa takut yang berkepanjangan. Semakin besar badai, semakin mahal harga ikannya, dan semakin berbahaya, yang berarti harta karun di sini pasti sangat berharga. Preston tersenyum tipis. Sekarang dia merindukan harta karun di puncak gunung ini. Preston dan yang lainnya juga dengan cepat mencapai titik tengah gunung. Pada saat ini, Helena dan yang lainnya dengan cemas menunggu Dev dan yang lainnya, dan mereka bahkan tidak menyadarinya sama sekali. Baru setelah Preston dan yang lainnya sudah dekat, Helena dan yang lainnya merasakan seseorang akan datang. Saat Helena melihat Preston, dia tercengang. Ketika Preston melihat Helena, dia juga tercengang. Dia memberi Helena ramuan beracun, tapi sekarang Helena muncul di sini baik-baik saja, yang membuktikan bahwa Helena baik-baik saja. Memikirkan adegan di mana Helena menyapa 3 penguasa dan 4 raja, Preston mulai berdebar kencang. Orang-orang dari keluarga Sheng ada di sini. Bobby tidak mengenal Helena dan Scarlett, tapi dia melihat sekilas mengenali Jennifer dan Jason. Bobby masih mengenal wanita tertua dan tuan muda dari keluarga Sheng. Lagi pula, di wilayah selatan ini, formasi dan mantra keluarga Sheng cukup terkenal. Dan Bobby juga cukup familiar dengan formasi dan mantranya, jadi dia cukup familiar dengan keluarga Sheng. Keluarga Sheng. Preston mengerutkan kening. Apakah keluarga Sheng yang mengetahui mantra formasi? Preston bertanya. Ya, keduanya adalah wanita tertua dan tuan muda dari keluarga Sheng. Jika keduanya ada di sini, kepala keluarga Sheng, Timothy Sheng, pasti sudah masuk ke sini. Bobby menunjuk ke arah Jennifer dan Jason dan berkata, apakah kamu kenal 2 orang di sebelahmu? Preston bertanya pada Bobby. Preston bertanya tentang Helena dan Scarlett, tapi Bobby menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, Helena juga sangat gugup. Dia juga sangat menyadari kekuatan Preston. Sekarang hanya Scarlett yang ada di sini, hampir tidak mungkin bagi mereka untuk menghadapi Preston. Terlebih lagi, orang ini mengejar Dev, jika dia tahu Dev ada di sini, itu akan merepotkan. Scarlett menatap Preston, merasa sedikit terkejut. Dia tidak menyangka, Preston, yang belum terlalu tua, tetapi dia telah mencapai alam kesengsaraan transendensi tingkat 8. Orang ini adalah orang yang ingin memburu Master. Jangan biarkan dia tahu bahwa Master ada di sini, bisik Helena kepada Scarlett. Saat Scarlett mendengar ini, dia menjadi sedikit gugup. Dia tahu bahwa Dev sangat patuh akhir-akhir ini dan melayaninya dengan nyaman setiap hari hanya untuk memanfaatkan kekuatannya. Tapi Scarlett tidak menyangka pria yang mengejar Dev itu begitu kuat. Jika terjadi perkelahian, dia tidak akan menjadi tandingannya sama sekali. Untuk sesaat, kedua pihak saling memandang dengan tenang, dan tidak ada yang berbicara lebih dulu. Preston juga merasa gugup saat ini, terutama karena ada Scarlett di samping Helena, biksu tingkat 7 di alam kesengsaraan transendensi. Jika para master binatang sebelumnya ada di sini, Preston tahu bahwa dia tidak punya pilihan selain melarikan diri. Dia benar-benar tidak dapat memahami bagaimana Helena, seseorang yang belum mencapai alam kesengsaraan transendensi, begitu dihormati para biksu alam kesengsaraan transendensi tingkat ke-7 ini. Pemimpin, keluarga Sheng ada di sini. Mungkin mereka telah menemukan sesuatu.
Saya pikir kita harus mengendalikan keluarga Sheng terlebih dahulu, dan kemudian memaksa keluarga Sheng untuk melakukan yang terbaik. Pasti akan ada lebih banyak formasi di puncak gunung ini. Biarkan saja keluarga Sheng yang memimpin dan menjadi umpan meriam. Bobby ingin Preston mengambil tindakan, menangkap Jennifer dan Jason, lalu menggunakan keduanya untuk mengendalikan seluruh Sheng keluarga dan biarkan keluarga Sheng membuka jalan di depan. Dalam hal ini, orang-orang dari Sekte Langit Ming mereka tidak perlu mati, lagi pula, mereka telah kehilangan beberapa anggota dalam perjalanannya. Jangan lakukan apapun. Setelah mendengar ini, Preston sangat ketakutan hingga tubuhnya sedikit gemetar, dan dia berteriak untuk berhenti. Pemimpin, jumlah kita lebih banyak, kenapa kita masih takut pada mereka? Bobby bingung. Diam. Preston memelototi Bobby begitu keras sehingga Bobby tidak berani berbicara lagi. Setelah kedua belah pihak terdiam beberapa saat, Preston perlahan mundur dan kemudian menuju puncak gunung. Bobby tertegun sejenak, tapi masih pergi bersama Preston. Melihat Preston dan yang lainnya pergi, hati cemas Helena dan Scarlett menjadi rileks. Kedua bersaudara, Jennifer dan Jason, juga berkeringat deras saat ini. Mereka juga telah mendengar bahwa Sekte Langit Ming ini melakukan segala macam kejahatan, dan sekarang mereka berdua takut Sekte Langit Ming akan tiba-tiba menyerang. Sekarang pihak lain pergi tiba-tiba tanpa berkata apa-apa, membuat saudara laki-laki dan perempuan itu merasa seperti mereka bertahan selama sisa hidup mereka. Jennifer dan Jason memandang Helena dan Scarlett. Mereka menduga pihak lain tidak mengatakan apa-apa dan berbalik untuk pergi. Mereka pasti takut pada kedua orang ini. Bagaimanapun, kekuatan Scarlett berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat ke-7, jadi tidak mudah untuk menghadapinya. Helena, kenapa mereka pergi? Scarlett bertanya dengan bingung. Bagaimana saya tahu? Helena juga sedikit bingung saat ini. Dia mengira Preston akan sangat marah saat melihatnya sehingga dia akan menyerang dirinya sendiri. Lagi pula, beberapa waktu lalu, saya baru saja meminta Raja Kera dan yang lainnya untuk memberi pelajaran pada Preston. Memikirkan hal ini, mata Helena tiba-tiba berbinar dan dia tersenyum. Dia tahu mengapa Preston dan yang lainnya pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Preston pasti salah mengira bahwa Raja Kera, Raja Singa dan yang lainnya masih bersamanya, jadi dia tidak berani mengambil tindakan dan segera pergi. Tapi sekarang Preston dan yang lainnya telah pergi, bukan berarti bahayanya telah hilang. Dev dan yang lainnya belum keluar. Jika mereka bertemu lagi setelah keluar, Preston pasti akan mengambil tindakan tanpa ragu-ragu. Bagaimanapun, Preston mengejar Dev. Sekarang Helena hanya bisa menunggu Dev keluar, lalu beritahu dia situasinya dan pergi dari sini secepat mungkin. Pada saat ini, Dev, yang sedang berlatih, merasakan energi abadi di sekitarnya secara bertahap menipis. Ketika dia membuka matanya, dia menemukan bahwa rumput peri telah layu, dan garis-garis pada telur makhluk roh memancarkan cahaya yang menyilaukan. Apakah telur makhluk roh ini akan menetas? Dev sangat bersemangat. Tapi setelah Dev menunggu lama, dia menemukan bahwa tidak ada gerakan di dalam telur makhluk roh, dan cahaya yang menyilaukan perlahan memudar. Sial, kamu telah menyerap begitu banyak energi peri dan belum menetas. Apa yang ada di sini? Dev sedikit terdiam. Dia ingin mengujinya dengan kesadaran spiritualnya dan memikirkan kecemerlangan warna-warni yang memancar dari telur makhluk roh. Tapi Dev terdiam, menghentikan ide ini. Jika orang menemukan tempat ini lagi, mungkin akan ada banyak masalah nanti. Dev hanya bisa memasukkan kembali telur makhluk roh itu ke dalam cincin penyimpanan, lalu keluar. Saat sosok Dev muncul, bangunan yang menghilang juga muncul. Pada saat ini, Timothy, Penatua Agung, dan lainnya juga keluar. Namun, banyak orang di keluarga Sheng yang terluka kali ini. Sial, ini terlihat seperti bangunan tua biasa, tapi aku tidak menyangka ada formasi di dalamnya, dan banyak orang yang terluka. Tapi untungnya, setelah menghancurkan formasi, aku mendapat satu set mantra. Penatua Agung mengeluarkan sebuah buku kuno yang sudah menguning berisi pengenalan rinci tentang penggunaan serangkaian mantra. Coba saya lihat, Timothy tampak kaget dan segera mengambil alih dan melihatnya dengan cermat. Setelah beberapa saat, Timothy tampak begitu bersemangat hingga dia berlutut di tanah dan bersujud pada buku kuno itu. Hahaha, ini adalah teknik jimat dari Sekte Tianfu.
Itu sekte ortodoks, dan keluarga Sheng kita adalah keturunan ortodoks dari sekte Tianfu. Timothy bersujud lebih dari 10 kali berturut-turut. Ketika anggota keluarga Sheng yang lain mendengar ini, mereka semua berlutut dan bersujud di tanah. Bahkan penatua agung yang mendapatkan mantranya tampak bingung. Ketika Dev mendengar kata-kata sekte Tianfu, dia juga tercengang. Dia berkata kepada Timothy, "Tuan Sheng, saya ingin tahu apakah Anda mengizinkan saya melihatnya?" "Tentu saja." Timothy mengangguk. Dia mengangguk, dan kemudian dengan hati-hati menyerahkan buku kuno itu kepada Dev. Dev mengambil buku kuno itu dan melihatnya beberapa kali, dan menemukan bahwa yang tercatat di dalamnya memang teknik jimat, dan itu memang teknik jimat dari sekte Tianfu, karena Dev telah memperoleh warisan sebenarnya dari sekte Tianfu. Pada saat itu, Dev cukup beruntung berada di reruntuhan kuno. Dia telah melihat gambaran keseluruhan dari sekte Tianfu. Namun, Dev tidak dapat membayangkan bagaimana mungkin ada catatan mantra sekte Tianfu di dunia surga dan manusia ini. Dan apa gunanya Timothy mengatakan bahwa dia adalah keturunan ortodoks dari sekte Tianfu? "Tuan Sheng, apakah Anda tahu sekte Tianfu ini?" Dev bertanya sambil mengembalikan buku kuno itu kepada Timothy. "Tentu saja saya tahu. Sekte Tianfu adalah sekte besar ribuan tahun yang lalu, yang menghususkan diri dalam praktik seni jimat. Namun, setelah perang antara dewa dan iblis, sekte tersebut dihancurkan. Namun, beberapa seni jimat dari sekte Tianfu telah diturunkan. Keterampilan jimat yang dipraktikkan oleh keluarga Sheng kami dikatakan berasal dari sekte Tianfu, jadi keluarga Sheng kami dapat dianggap warisan dari sekte Tianfu, tetapi tidak ada bukti. Sekarang kami memiliki buku kuno sekte Tianfu, keluarga Sheng kami benar-benar memiliki warisan asli. Sekte Tianfu yang asli telah diperkenalkan." Timothy tampak bersemangat dan tubuhnya sedikit gemetar. Mendengarkan kata-kata Timothy, Dev akhirnya mengerti bahwa sekte Tianfu seharusnya menjadi sekte di dunia surga dan manusia, tetapi kalah dalam pertempuran antara dewa dan iblis. Ketika dia berada di dunia sekuler, apa yang disebut reruntuhan sekte Tianfu tempat Dev menjelajah bersama Medhu, seharusnya lebih seperti formasi teleportasi, berteleportasi dari dunia sekuler ke sekte Tianfu. Sekarang Dev mengingat kata-kata pemimpin sekte Tianfu, dia memang dapat melihat bahwa sekte Tianfu bukanlah sekte di dunia sekuler. Lagi pula, ketika kepala sekte Tianfu melihat mayat iblis darah yang dia jadikan boneka hari itu, dia langsung mengenalinya dan bahkan membuat keributan tentangnya. Itu berarti status sekte Tianfu jelas tidak rendah. Bersambung ke episode 325. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.